Kita masuk ke berita utama. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 5 Juni. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Richard Marles membahas penguatan kerjasama pertahanan Indonesia dan Australia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Senin 5 Juni. Richard Marles bersama delegasinya disambut langsung oleh Menhan Prabowo Subianto dengan jajar kehormatan di lapangan bela negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Setelah mendengar lagu kebangsaan masing-masing negara, Menhan Prabowo Subianto kemudian mengajak Richard Marles meletakkan karangan bunga di Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam untuk menghormati jasa pahlawan. Menhan Prabowo Subianto dan Richard Marles kemudian saling bergantian memperkenalkan delegasi masing-masing sebelum melanjutkan pertemuan empat mata secara tertutup yang membicarakan kerjasama pertahanan Indonesia dan Australia. Menhan Prabowo Subianto menilai hubungan Australia dan Indonesia ini didukung oleh rasa saling percaya, transparansi, dan komitmen bersama terhadap kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, tangguh, dan makmur. Menurut Menhan Prabowo Subianto, kerjasama Indonesia bersama Australia dapat memberikan kontribusi penting bagi perdamaian dan stabilitas kawasan. Salah satu kerjasama pertahanan yang terjalin antara Indonesia dan Australia adalah dalam bidang pendidikan, yang termasuk pengiriman 4 taruna Akmil ke Australia selama 18 bulan, yakni mulai bulan Februari 2022 untuk mengikuti pendidikan di Defence Force Academy dan Royal Military College Dentron. Pemerintah Australia juga akan menghibahkan Rantis Bushmaster kepada Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia yang penerimaannya sudah disetujui oleh DPR RI pada 3 April lalu. Menhan Prabowo Subianto dan Richard Marles sebelumnya sempat bertemu dalam pertemuan 2+2 Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Australia di Canberra, Australia pada 8 Februari 2023. Kala itu, kedua pihak membahas dinamika dan kompetisi antara kekuatan-kekuatan utama, serta keamanan maritim di kawasan ASEAN maupun Pasifik. Indonesia mengajak Australia agar bersama-sama menjadi kekuatan yang saling mendukung dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, di hari yang sama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius di kantor Kemenhan Jakarta Pusat pada Senin 5 Juni. Dalam pertemuan ini, Menhan Prabowo Subianto dan Boris Pistorius membahas penguatan kerjasama pertahanan Indonesia dan Jerman. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius di kantor Kemenhan Jakarta pada Senin 5 Juni. Dalam pertemuan ini, Menhan Prabowo Subianto dan Boris Pistorius membahas penguatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jerman. Menhan Prabowo Subianto mengatakan pertemuan dengan Menhan Boris Pistorius merupakan pertemuan yang sangat baik dan sangat produktif. Hubungan bilateral dan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Jerman yang sangat baik sudah berlangsung lebih dari 1 dekade. Di tempat yang sama, Menhan Boris Pistorius berterima kasih atas pertemuan dengan Menhan Prabowo Subianto, seraya mengungkapkan bahwa turut dibicarakan beberapa isu yang dibahas di International Institute for Strategic Studies Shangri-La 2023 yang baru saja digelar akhir pekan lalu di Singapura, termasuk isu terkait Indo-Pasifik dan perspektif Jerman dan Eropa. Boris mengatakan Indonesia telah menjadi negara mitra terbaik Jerman selama lebih dari 1 dekade.
Menhan Prabowo Subianto dan Menhan Boris pada pertemuan ini turut membahas soal kerjasama pendidikan dan pelatihan. Sebagai salah satu bentuk kerjasama pertahanan kedua negara di bidang pendidikan, saat ini sebanyak 670 personel Kementerian Pertahanan dan TNI, baik sipil maupun militer telah melaksanakan pendidikan di Jerman pada tahun 2022 hingga 2023. Terdapat 5 personel yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan yang meliputi Cyber Security Seminar, Officer Training Information Visit, Basic Course LOFAR Sonar Submarine Detection, Senior Executive Seminar, dan Staff and Command College. Selain di bidang pendidikan, terdapat forum kerjasama yang telah terbentuk dengan Jerman, yaitu Dialog Pertahanan Indonesia-Jerman yang diselenggarakan secara bergantian setiap tahun. We had a very good meeting, very productive. Actually, the bilateral relations between Indonesia and Germany, even in the defense field, has been very good. It has gone many decades, and we want to continue to strengthen and improve this relationship. And I promised to pay my courtesy call back to His Excellency. Thank you very much. I also very enjoyed our very intensive and very friendly meeting. We really had to discuss several issues. Some of them already have been discussed during the Shangri-La dialogue yesterday and the day before. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta.